Diceritakan, pada malam hari, sang raja dan Senopati Prabangkara serta Daneswara sedang minum arak bersama. Ia duduk di dekat sang kekasih raja, Daneswara, wanita yang penuh dengan kemolekan tubuh, yang anggun dan mempesona hati Senopati Prabangkara. Daneswara sedang bercanda dengan sang raja, karena ia adalah seorang wanita penggoda, termasuk sang raja. Dan pada waktu akhirnya ia membisikkan sesuatu kepada telinga sang raja, entah apakah itu, dan para selir memperhatikan dengan seksama. Rupanya mereka sedikit curiga dengan kedekatan Daneswara dan Senopati Prabangkara, yang sang senopatinya itu terus-menerus memperhatikan kemolekan tubuh dan wajahnya yang anggun, seakan terpesona dengan keindahan wajahnya. Inilah kalau orang telah jatuh cinta dan dimabuk asmara. Ia terus-menerus memperhatikan akan hal tersebut, meskipun itu bukanlah dari yang mahramnya. Dan akhirnya sang Daneswara pun meninggalkan akan sang raja, seakan memberikan kode supaya masuk ke dalam kamar dari sang permaisuri, sang raja Kalinggapura tersebut. Izin. Kamu sudah mengantuk, Dewiku. Tidurlah. Nanti aku menyusul, ya. Ternyata rembulan terlalu dekat dengan bumi, sehingga dia sering sekali datang. Dalam keadaan mabuk, sang raja mulai tidak sadarkan diri, dan Daneswara ke dalam bilik kamarnya dan menunggu sang Senopati Prabangkara, karena ia telah memberikan kode kepada sang Senopati, sehingga tanpa sang raja mengetahuinya,
Sang Senopati Prabangkara masuk ke dalam kamar Sang Dewi, dan Sang Senopati diperhatikan oleh sang selir lainnya, dan ingin melaporkan akan hal tersebut kepada Sang Raja, dan Sang Raja pun masih dalam keadaan mabuk, sehingga ia dibawa ke tempat tidur Sang Raja, dan tiba-tiba sang selir pun muncul dan melaporkan akan hal tersebut, dan Sang Raja pun tidak mempercayainya, sehingga Sang Raja pun marah sekan tidak percaya akan kejadian tersebut dan marah. Akan tetapi, ada salah seorang pembantu yang setia kepada Daneswara yang melihat Sang Raja dan selirnya berbicara mengenai perselingkuhan Senopati Prabangkara dan Sang Daneswara istri dari Raja Kalinggapura tersebut. Cumbita Dewi. Apa hukuman bagi orang yang mengganggu raja yang sedang istirahat? Gusti. Ampun Gusti Prabu, terpaksa hamba melakukan ini karena hamba tidak ingin junjungan hamba terhina. Apa maksudmu? Siapa yang berani menghina aku, ha? Gusti. Ampun Gusti. Ada apa, Tirus? Ia pun langsung bergegas ke bilik kamar dari Daneswara. Ia pun mengetuk akan pintunya dari Daneswara, sehingga ia terkejut dengan perbuatan Sang Daneswara. Dan ia berusaha tenang, menjelaskan AKN ada yang melaporkan akan hal tersebut kepada Sang Raja. Sang Raja itu tidak percaya dan langsung untuk memeriksanya. Dan sementara itu, Sang Dewi dan Senopati Prabangkara telah selesai melakukan hubungan badan. Dan Sang Prabu Prabangkara telah menikmati akan keindahan dan kemolekan dari tubuh Daneswara. Gue juga mau. Tapi ya udahlah, kita lanjutkan ceritanya. Dan Sang Prabu Gusti Raja pergi ke kamar Daneswara dan mendapati akan pintu kamarnya terbuka dan mereka pun membicarakan sesuatu tentang sang kakak yang menjadi Maha Menteri. Memangnya, kalau seorang wanita itu bisa menjadi duri dalam rumah tangga, bahkan selingkuh pun, ia menyanggupinya agar semua tujuannya itu tercapai dengan baik. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar memilih pasangan hidup semati dengan ciri-ciri yang baik akhlaknya dan lain sebagainya, supaya tidak menyesal pada waktu yang akan datang. Sang Raja pun tidak menaruh kecurigaan kepada Sang Daneswara, dan yang melaporkan akan hal tersebut dibinasakan oleh Sang Raja tua Kalinggapura tersebut, dan kehilangan nyawanya, karena melaporkan hal-hal yang tidak benar kepada Sang Raja. Sungguh kejam sekali. Apakah Kakang selalu kebingungan begitu setiap menghadapi musuh? Menghadapi ratusan prajurit musuh yang mengepung, secuil pun saya tidak pernah gentar, Dewi. Kenapa Kakang belingsatan begitu? Tenang, Kakang. Hanya dengan pikiran tenang, segala persoalan bisa diselesaikan. Ternyata menghadapi dosa jauh lebih menakutkan. Bagi saya, kepentingan negara lebih dari apapun. Itu kenapa saya mengundang Senopati kemari. Kalau kakak Dewi Giriwara masih terus melakukan perbuatan buruk itu, terpaksa saya akan bertindak dengan keras. Selama ini, saya masih menghargai Nyai Dewi
Dan terus terang, saya tidak mau mengganggu kasih sayang Gusti Prabu kepada Nyai Dewi. Saya sudah berkali-kali mengingatkan Kakang Giriwara, tapi masih saja begitu. Tapi dia sudah berjanji akan memperbaiki kelakuannya. Saya sendiri merasa tidak enak kepada Gusti Prabu, tapi saya benar-benar terjepit. Kenapa? Senopati, saya akan mendapatkan kutukan. Saya akan mendapat kutukan dari leluhur saya kalau sampai Kakang Giriwara dihukum Gusti Prabu. Seolah-olah sebagai saudara saya tidak memiliki rasa untuk membela. Padahal saya sendiri tidak senang melihat tingkah laku kakak saya. Daneswara. Kanda. Ampun Gusti Prabu. Kanda. Aku mengerti perasaanmu. Sangat mengerti. Terima kasih, Kanda. Ampun Gusti Prabu. Hamba telah lancang berani memasuki bilik Gusti Dewi. Ada persoalan yang sungguh-sungguh pelik. Masalah Mahamentri Giriwara. Hamba benar-benar merasa tidak enak kepada Gusti Dewi. Maksud hamba, Aku sudah tahu. Aku hargai kebijakanmu. Aku juga kagum pada pengorbanan Daneswara kepada kakaknya. Terima kasih, Kanda. Aku suka. Aku suka dengan kejujuran kalian. Prajurit, tangkap si Cumbita Dewi dan dayangnya. Gusti Prabu, kenapa dengan Kakang Buah Cumbita? Dia telah menebar fitnah di istanaku. Kenapa harus ditangkap? Kasihan, Gusti. Dia patut mendapat hukuman untuk mulutnya yang berbisa ular. Keesokan harinya Sang Ratu Daneswara berterima kasih kepada sang pembantunya, yakni Dayang Setianya, kalau ia tidak melaporkan akan hal tersebut. Mungkin ia sama dengan sang selir, dijatuhi hukuman mati dan mereka berdua diarak di alun-alun. Dan mereka berdua pun akan dihukum mati dan dipancung dengan kejam oleh sang raja tua tersebut. Dan sebagai rasa terima kasih yang mendalam, sang ratu menghadiahkan kantong dengan kepingan emas. Pada awalnya, sang Dayang menolaknya, tetapi sang Dayang dipaksa dan mau menerimanya, sehingga sang Dayang menjadi tidak enakan. Sementara itu di padepokan Nilasaroya, kedatangan tamu dan melaporkan bahwa sang Senopati Prabangkara diangkat menjadi adipati di tempat lain, dan sang pangeran marah karena sang Senopati lah yang menjadi kekuatan bagi Kerajaan Kalinggapura dan sang Nilasaroya pun berbicara kepada sang pangeran bahwasanya ini adalah siasat dari Daneswara, yang mana agar sang Daneswara berkuasa atas sang raja, dan maha menterinya itu lebih leluasa agar tidak ada penghalang untuk menguasai kerajaan Kalinggapura. Ada berita yang agak mengejutkan. Senopati Menak Prabakara diangkat sebagai adipati di Kadipaten Karangtal. Keputusan Ayahanda Prabu semakin ngawur. Selama ini kekuatan Kalinggapura hanya bertumbuh pada kesaktian dan ketegasan Senopati Menak Prabakara. Pangeran, ini mungkin siasat Daneswara. Dia sengaja menyingkirkan semua kekuatan di negeri Kalinggapura untuk sebuah perebutan tahta. Deliman, apa ada berita lain? Ada, Pangeran. Dalam pekan ini,
Gusti Prabu mau melakukan perburuan di Grogolan. Ah, ini kesempatan yang sangat baik, Pangeran. Kita bisa menyusupkan orang kita ke dalam istana. Tapi apa mungkin pimpinan Bayangkari Raja sangat teliti dalam memeriksa pasukan dan juga abdi dalam pengikut raja? Tentu harus dengan siasat, Pangeran. Biasanya kalau berburu, Sang Prabu membawa istrinya. Dan pada saatnya Sang Telik Sandi menyampaikan akan Sang Raja mau berburu di hutan, pasti orang-orang terdekatnya itu pasti diajak untuk mengikuti perburuan tersebut, sehingga Sang Permaisuri pun pasti diajak. Dan ini menjadikan Nila Saroya mempunyai ide yang sangat-sangatlah gila menurut saya. Akan tetapi ini harus dilakukan. Dan ia menatap akan pria mitra, seakan ia ingin melakukan sesuatu terhadap sang pria mitra tersebut, kakak dari Lokahita tersebut. Di sisi lain, Sang Prabu telah sampai di hutan perburuan dan membangun akan tenda di hutan tersebut, sehingga mereka pun bermalam di situ dan lagi. Sang Raja dan prajuritnya mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan benar, agar Sang Raja menjadi senang, dari busur panah, kuda, untuk berburu, dan lain sebagainya sehingga sudah siap untuk berburu menjangan atau rusa dan apalah itu namanya. Kecantikan Daneswara membuat mata penonton terbelalak dan menginginkan istri yang macam itu, sehingga gue juga seperti itu. Kalau melihat kecantikan wanita yang seperti itu, saya juga menginginkannya. Hihehehehe. Ampun Gusti Prabu. Semua persiapan sudah hampir selesai, Gusti Prabu. Bagus. Besok pagi-pagi prajurit pengiring buruan akan hamba suruh berangkat lebih dulu. Kuda perburuan untuk Gusti Prabu sudah kami siapkan. Kamu atur saja semuanya, Kertapati. Baik, Gusti. Usahakan anak buahmu bisa mendapatkan menjangan yang sedang... Aku memerlukan anaknya yang masih di perut. Baik, Gusti. Ternyata kamu cantik, pria. Di tempat lain, Sang Nila Saroya mendandani Nila Saroya menjadi seorang perempuan, yang mana mereka ingin mengatur siasat agar Sang Raja tidak mencurigai akan dirinya. Dan ternyata pria mitra itu cantik apabila didandani sebagai seorang perempuan. Dan sang pria mitra bergaya seperti layaknya seorang perempuan. Atau kita bisa memanggilnya sebagai seorang bencong, yang mana ia didandani sebagai seorang perempuan.
Dan alasan ia menjadi seperti ini, karena pria mitra berhasil menguasai akan jurus-jurus dari perguruan Halimun Petak dan agar sang pria mitra ketika menjadi telik sandi, tidak tergoda dengan sang kekasih sang raja, yang apabila menatap akan matanya, semua lelaki menjadi luluh hatinya, dan tidak ada kecurigaan sang raja, padahal sang adik masih ada, akan tetapi, gak diajak oleh Nila Saroya, dikarenakan tidak menguasai ilmu yang telah diajar oleh sang gurunya tersebut. Bawakan hamba menjangan yang tanduknya paling panjang, Gusti Prabu. Kalau di hutan ini ada menjangan emas, pasti kubawakan untukmu, istriku. Ha. 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 Tirus, kita jalan-jalan ke hutan dekat sini yuk. Kita cari jamur barat. Biasanya kalau musim hujan, banyak jamur barat yang tumbuh. Wah, dibepes enak sekali, Gusti Dewi. Apalagi sambalnya pedas. Rasanya enak. Sementara itu, sang Prabu Kalinggapura berjalan dengan menunggangi akan kudanya untuk berburu dan pamit kepada sang istrinya tersebut, dan sang Daneswara berbicara kepada sang dayang-dayangnya untuk mencari jamur bersama, dan ditemani 2 orang prajurit. Di saat bersamaan sang penjahat pun mengintai. Dari kejauhan, mengendap-endap menyusup bedei antara pepohonan, dan sang prajurit kerajaan tidak menyadari akan hal tersebut. Dan di saat waktu yang tepat sang penjahat itu langsung menyerang, dan menyergap akan sang permaisuri dan pertarungan pun terjadi. Ketika ia mau meninggalkannya, sang permaisuri pun berteriak dan terdengar oleh sang raja, kemudian sang raja pun bergegas untuk menuju asal suara tersebut, sehingga sang raja pun muncul dan bertarung dengan penjahat tersebut, dan ketua Halimun Petak pun muncul, dan menghajar habis sang penjahat itu sehingga mereka pun selamat dan jauh dari mara bahaya, dan mereka pun memperkenalkan diri, dan sang putri itu menginginkan bahkan pengawal yang tangguh, sehingga sang murid Nila Saroya itu disuruh dan mau untuk menjadi sang pengawal dari sang permaisuri tersebut. Kalau saya sih, mau aja menjadi pengawalnya. Akan tetapi bagaimana kalau kecantikannya dan wajahnya itu menggoda hati? Saya sungguh hancur iman saya, hehehe. Yang mencuri hamba, Gusti Prabu. Kenapa? Tunggu dulu, Nyisana. Siapa kalian? Maaf. Kalian berhak mendapatkan penghargaan karena kalian telah menyelamatkan Putri Kedaton
Oh, oh, Iya. Aku tidak tahu apa yang terjadi kalau kalian tidak menolongku dari sergapan itu. kami berdua hanya kebetulan lewat, Gusti. Oh, di mana rumah kalian? Hamba bernama Nila Saroya. Ini sepupu hamba bernama Puspa Sarira. Kami dari perguruan Halimun Petak. Oh, pantas. Kalian pasti murid-murid utama dari perguruan itu. Kebetulan hamba adalah pimpinan padepokan Halimun Petak di lereng Dieng Utara, Gusti Prabu. Oh, dan dia pasti murid utamamu. Benar, Gusti. Gusti Prabu, hamba akan merasa tentram kalau mereka mau menjadi pengawal hamba. Oh, kenapa tidak? Ah? Ini adalah satu tawaran kehormatan buat kalian. Saya harap tidak ada alasan dari kalian untuk menolak kebaikan ini. Ampunkan kami, Gusti Prabu. Sungguh tawaran ini merupakan anugerah yang terlampau besar buat kami. Tapi kami punya kewajiban untuk tetap memelihara padepokan kami. Oh, iya. Aku mengerti soal itu. Tapi muridmu kan bisa. Siapa namanya tadi? Puspa Sarira, Gusti Prabu. Puspa Sarira. Kalau begitu kau saja yang menjadi pengawal Daneswara, istriku. Dengan sendirinya nanti, gurumu akan lebih sering datang ke Kalinggapura. Bagaimana? Tentu, Gusti Prabu. Hamba akan sering mengunjungi Kalinggapura. Dan perguruan hamba selalu siap membantu negeri Kalinggapura semampu kami. Itu lebih bagus lagi. Terimalah tusuk konde emas ini sebagai kenang-kenangan dari saya, juga sebagai rasa terima kasih saya. Terima kasih, Gusti Dewi. Oh iya, Puspa Sarira, saya pikir kamu tidak perlu kembali ke Halimun Petak. Tapi hamba belum membawa pakaian, Gusti Dewi. Kamu tidak usah khawatir akan kekurangan pakaian di Kalinggapura, Puspa. Saya sangat senang pada sikap dan sopan santunmu. Terima kasih, Gusti Dewi. Sementara itu, di padepokan Nila Saroya terduduklah adik dari pria mitra yang bernama lengkap Lokahita. Dan sang Lokahita terduduk dan sang pangeran pun memperhatikannya. Ternyata ia telah jatuh hati kepada sang Lokahita. Ia pun melihat terus-menerus dan berkata-kata dalam hatinya. Dan Lokahita pun merasa ada yang memperhatikannya, sehingga sang Lokahita hanya tersenyum, melihat akan Pangeran Danurwenda, yang sebenarnya cukup tampan olehnya. Keheningan pun terjadi dan Lokahita merasa tidak enakan, karena sang pangeran itu terus-menerus memperhatikannya dari kejauhan, sehingga ia pun tersipuh malu menunduk ke bawah.